Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Untuk aplikasi pengolah kata akan menjadi topik bahasan di mana aplikasi pengolah kata ini sering kita gunakan atau akan banyak digunakan dalam kehidupan kita, terutama di sekolah ya. Seperti itu. Untuk yang pertama, aplikasi pengolah kata, pengertian secara pengertian. Apakah aplikasi pengolah kata itu? Aplikasi pengolah kata adalah suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai untuk melakukan pengolahan terhadap kata maupun dokumen. Nah, jadi kalau kita akan mengetik dokumen itu menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian untuk aplikasi pengolah kata ini banyak sekali jenisnya ya. Tentu yang sering kita gunakan di sini adalah Microsoft Office Word yang pertama. Microsoft Office Word ini banyak sekali ya, bisa Office atau Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word ada 2013, 2019. Nah, untuk Microsoft Office Word ini merupakan software yang dikembangkan oleh Microsoft ya, sini Microsoft. Atau di dalam paket itu kalau kita menginstal itu sudah include ke dalam Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office itu nanti terdapat Microsoft Office Word ya, salah satunya. Kemudian berikutnya adalah Lotus Word Pro. Nah, ini digunakan pada zaman dulu. Lotus ini juga digunakan untuk mengolah kata. Tapi kalau untuk sekarang, zaman sekarang ya kita tetap menggunakan Microsoft Office Word tahun 2010 ke atas sampai 2019. Kemudian nomor 3 adalah Notepad. Notepad ini merupakan aplikasi yang bawaan dari komputer ya. Kalau kita menginstal Windows pasti sudah ada Notepadnya. Kemudian untuk nomor 4 yaitu EasyWord. Nah, kemudian ini nomor 5 ada Corel Word Perfect. Kemudian untuk nomor 6 yaitu Star Office Writer. Kemudian nomor 7 ada AbiWord. Nomor 8 ada Open Office Writer. Nah, kemudian nomor 9 ada Atlantis Word Processor. Nomor 10 ada Keyword. Kemudian nomor 11 ada Leak. Kemudian nomor 12 ada WPS Writer, atau kalau dalam handphone atau Office Windows 2010 di situ ada WPS Office. Nah, di situ juga termasuk ya, include di dalamnya. Kalau di handphone ada WPS Office, di situ ada terdapat include WPS Writer-nya. Kemudian nomor 13 adalah R4U. Nah, di sini. Nah, dari sekian ini jenis-jenis aplikasi pengolah kata ini yang sering kita gunakan adalah ada Microsoft Word, kemudian ada WPS Writer ya, karena di sini kita sudah terbiasa dengan itu. Kemudian untuk yang lain ini juga bisa, cuman kita belum familiar. Oke, kita masuk mengenal ke Microsoft Office Word 2016. Nah, untuk Microsoft Office Word 2016 ini
mirip-mirip dengan Word 2013 dan 2010. Kemungkinan hanya beda pada tema dan beberapa menu pada formatnya ya. Seperti itu. Ini sama, ini bisa digunakan dalam berbeda format ya, berbeda. Kecuali untuk Microsoft Word 2007 itu kalau kita buka dengan Microsoft Office Word 2010 atau 13 atau 16 kemungkinan akan ada sedikit bergeser formatnya ya, begitu. Nah, kemudian kita akan mengenal antarmuka Word. Tampilan-tampilan Word itu bagaimana? Oke, kita akan melihat bagaimana mengoperasikan Microsoft Office Word dari Microsoft Office ya. Nah, di sini nanti kalau kita sudah menginstal Microsoft Office, nanti di sini akan muncul ya, di menu ini pada Word ini akan muncul Word, Microsoft Word ini. Bagaimana menampilkan tampilan seperti ini? Kalau di Windows 2010 kita klik kiri pada Start, kita bisa cari di menu ini ya, menu di sini. Kita bisa menaik turunkan dengan scroll, kemudian kita klik Word-nya. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Ini saya menggunakan Microsoft Office 2019 kalau tidak salah ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalau untuk memulai kita pilih blank new document ya, seperti ini. Klik. Tunggu sebentar. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul display atau tampilan ya, tampilan pada Microsoft Office Word itu seperti ini. Ini berlaku untuk Office 2010, 2013, 2016 dan 2019. Ya, untuk 2007 berbeda ya. Tetapi untuk recommended sekarang itu kita menggunakan 2010 ke atas ya, 2010, 2011, 2013, 2016 dan 2019. Nah, di sini kita lihat di sini ada tab-tab menu ya ini. Tab-tab menu ini dinamakan dengan ribbon. Nah, semua ini satu deret ini dinamakan dengan ribbon. Nah, kita mulai dari mengenal layoutnya atau tampilannya ya. Kita lihat di sini ada yang kedip-kedip. Yang kedip-kedip ini namanya dinamakan dengan kursor. Kemudian yang putih ini dinamakan dengan lembar kerja. Lembar kerja ya. Lembar kerja bisa kita scroll. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada rule bar. Rule bar ini merupakan ada angkanya ya. Ini sebagai ukuran ya. Sentimeternya di sini, kemudian atau milimeternya di sini, ini senti ya. Kemudian rule bar ada kiri, ada rule bar atas. Nah, seperti ini. Kemudian setelah rule bar kita ada yang namanya scroll bar. Scroll bar adalah yang di samping kanan ini. Kita bisa menaik turunkan di sini untuk menggeser lembar kerja ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian kita setelah mengenal ada lembar kerja, ada kursor, kemudian ada rule. Nah, di sini kemudian ada ribbon, terdiri dari, dalam ribbon ini terdiri tab-tab menu ya. Dalam ribbon ini ada file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan acrobat. Sini kemudian ada judul dokumen. Nah, di sini judul dokumen kalau masih baru, belum tersimpan, ini judul dokumennya hanya dokumen 1 Word begitu. Nah, kemudian kita lihat tab menu. Kita lihat di sini mulai dari file. Nah, di dalam file ini nanti ada home, new, open, info, save, save as, Adobe PDF, print, share, export, close, account, dan lebih lagi.
Untuk balik ke menu awal kita tinggal klik panah kiri ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah file ini terdiri dari bisa kalau kita ingin mencetak, kalau kita ingin menyimpan file, kita bisa menggunakan file di sini atau quick access di atas ini ya. Ini namanya save atau bisa menggunakan Ctrl S. Kemudian kita masuk ke tab menu home. Di dalam tab menu home di sini ada yang namanya clipboard. Clipboard ini fungsinya untuk paste dan paste format pointer ya, format di dalam paragraf. Nanti kita bisa copy dan paste menggunakan ini. Kemudian di dalam tab menu home terdapat font. Nah, grup ya, di sini grup font. Ini grup font ini merupakan gabungan atau kelompok untuk melakukan penyetingan pada huruf ya. Misalkan saya contohkan ini contoh. Ya, saya blok dulu. Mulai dari style atau gaya model hurufnya kita bisa mengganti seperti ini misalkan. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Kita ganti modelnya yang Tauma atau kita ganti modelnya yang Allegrian. Nah, seperti ini. Modelnya kita bisa rubah-rubah lewat ini. Kemudian dalam ukuran kita juga bisa masuk ke dalam font size-nya ini. Kita klik pada panahnya, kita tinggal pilih atau kita bisa ketikkan langsung di sini. Kita ketik misalkan 72. Nah, seperti ini atau 73. Nah, seperti ini atau 76. Seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh ya. Kemudian ada yang namanya bold. Bold ini merupakan bentuk untuk menebal tipiskan huruf. Misalkan ingin ditebalkan, nah seperti ini. Oke, kita ganti dulu nah seperti ini. Ini untuk menebalkan huruf. Ini kemudian kita pilih bold, huruf menjadi tebal. Kemudian bagaimana berikutnya, ini adalah italic untuk memberikan efek miring. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada underline. Di sini fungsinya yaitu untuk menggarisbawahi pada huruf. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik pada panahnya, kita bisa pilih model underline-nya bagaimana. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada strike stroke. Ini fungsinya untuk memberikan efek coret seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita ingin memberikan efek pada bawah, biasanya fungsi rumus matematika ya, kecil ke bawah seperti ini. Di sini kemudian ada subscribe ya. Ini yang ini subscribe. Kemudian ini superscript. Superscript itu untuk yang di atas seperti ini. Ya. Oke. Kita kembalikan normal. Udah bisa ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk yang lainnya? Kalau kita lihat di sini ada huruf A. Ini merupakan color atau warna dari huruf. Kita bisa merubah-rubah warna dari color ini. Kemudian kalau untuk stack highlight color ini merupakan efek stabilo ya. Misalkan di sini efek stabilo kuning. Nah, seperti ini kita bisa membuat. Kemudian kita masuk ke paragraf. Paragraf ini di sini pada grup paragraf ini ada yang namanya bullet. Ini fungsinya untuk memberikan tanda ya, tanda pada awal paragraf. Atau kita bisa menggunakan numbering bisa. Nah, di sini akan memberikan numbering pada awal paragraf. Kemudian di sini ada multi level list. Ini fungsinya kalau kita ingin membuat daftar isi, kita bisa menggunakan ini. Seperti ini.
ya. Kemudian berikutnya ada elegant left, ini merupakan rata kiri. Kalau kita membuat teks kemudian di sebelah pengen rata sebelah kiri ya bisa, kita tinggal klik, kita blok, kemudian kita pilih di situ ya, misalkan ini rata kiri, kemudian ini rata tengah. Oke, rata kiri kita cek, ini sudah rata kiri ya. Kemudian ada rata tengah center, kemudian ada rata kanan seperti ini, kemudian ada rata kanan kiri. Nanti hurufnya akan ada di tengah-tengah semua. Paragraf, teks nanti akan ada di tengah-tengah. Kita kembalikan ke rata kiri. Oke, bagaimana dengan style? Style di sini adalah style dalam penulisan. Kita bisa menggunakan normal, ini normal. Ya, kalau kita klik normal maka ini normal. Artinya mulai dari fontnya sebagainya itu nanti akan normal ya. Oke, kita lanjut lagi ke editing ya. Di sini ada find, ini mencari kata-kata atau huruf yang kita cari. Misalkan kekeliruannya banyak, kita bisa pilih replace. Misalkan di sini replace ini mengganti. Misalkan contoh nanti akan dicari, kemudian diganti dengan buat kan. Nah seperti ini. Kemudian find. Nah setelah ditemukan ini terblok, kemudian replace, bisa replace all atau semua. Oke, nah seperti ini. Nah nanti otomatis akan diganti menjadi buatkan seperti itu. Kemudian di sini ada select. Nah di sini select objek. Di sini nanti fungsinya untuk menunjuk objek mana yang akan kita kerjakan. Kemudian kita masuk ke tab menu berikutnya, insert. Nah, pada tab menu insert ini di sini ada grup-grup lagi ya, banyak sekali, mulai dari page, tabel, ilustrasi, add, media, link, komen, header, footer, tag, simbol. Nah pada insert ini pada dasarnya pada yang sering kita gunakan adalah tabel. Tabel ini kita memasukkan tabel, fungsinya kita misalkan pilih berapa tabel yang akan kita masukkan. Misalkan 1 2 3 4 5 6 misalkan. Nah 6. Kemudian ke bawah 3. Nah seperti ini. Klik. Nah, nanti secara otomatis akan dimasukkan. Nah seperti itu. Nah kalau kita sudah klik masuk ke dalam tabel ini, nanti secara otomatis di sebelah ribbon ini akan muncul lagi tabel desain. Nah tabel desain ini ya, sini kita bisa memilih jenis tabelnya apa, kemudian model tabelnya bagaimana. Misalkan stylenya tabel, kita blok dulu, kita ganti stylenya menggunakan seperti ini. Nah atau kita blok dulu style tabelnya tidak seperti itu. Sebentar. Aduh, tabel desainnya kita ganti ini. Nah seperti ini misalkan, ini juga bisa. Kemudian pada menu insert picture, ini fungsinya kita insert picture itu untuk memasukkan gambar ya, memasukkan gambar. Misalkan kita ingin memasukkan gambar, kita tinggal pilih saja this device dari alat kita atau dari yang sudah kita simpan. Nah di sini kita akan menunggu. Misalkan ini bisa online, bisa. Kalau kita connect dengan internet, kita tinggal memasukkan saja. Misalkan di sini mungkin memasukkan dari gambar pesawat. Nah seperti ini misalkan. Ya, kita tinggal klik aja insert. Sebentar, ini baru mendownload. Nah nanti akan secara otomatis
masuk di sini ya. Kalau kita masukkan gambar, nanti di pada tab menu pada ribbon ini nanti akan nambah picture format. Nah seperti ini, kita tinggal klik, kita tinggal pilih, bisa edit, remove background atau apa, nanti bisa. Nah seperti ini. Oh udah. Nah seperti ini backgroundnya hilang ya. Kemudian kita bisa untuk menggesernya kita agar mudah, kita bisa merubah settingan menjadi wrap tag-nya pada masih nonaktif. Oke, kita del dulu satu. Del. Nah, seperti ini ya. Di sini. Nah, udah oke. Nah, di sini kita bisa pilih info tag, nanti di depan tag ya gambarnya kita bisa menggeser leluasa seperti ini. Oke, setelah kita masuk ke picture, kemudian kita pilih save. Pada grup ilustrasi ini ada namanya save, ini digunakan untuk menambahkan tag box, kemudian ada berbagai jenis bentuk ya, mulai dari segi 4, ada oval, bulat, segitiga, dan bintang, star, kemudian ya banyak lagi lah, seperti ini contohnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya, ini contoh dari penggunaan shape. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini kita masuk lagi langsung ke simbol. Simbol-simbol ini digunakan untuk memberikan simbol pada teks ya, tulisan, bisa rumus matematika atau apa. Di sini ada banyak lagi. Kemudian ini equation ya. Equation ini tadi fungsinya untuk memberikan rumus, memasukkan rumus matematika. Kemudian di sini ada simbol. Nah, simbol ini ada square root, kemudian ada beta, kemudian ada alfa. Nah, di sini simbol-simbol pada matematika. Kalau ingin yang lain bagaimana, Pak? Ya kita bisa pilih more simbol. Pada more simbol ini kita bisa pilih, kita bisa geser atas ke bawah. Yang mana yang kita inginkan simbol, masih banyak lagi ya. Kemudian kalau kita sudah pilih ya, kita pilih, kemudian kita pilih insert. Kemudian kita tutup. Kalau nah, di sini sudah timbul. Ya. Sudah muncul simbolnya ini ya, tadi yang kita klik. Oke. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Video ini saya buat semoga bermanfaat untuk kita semua. Belajarlah dengan baik untuk bekal masa depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.